Pemirsa Intens, gonjang-ganjing di balik kepergian Pok Alpa, kini mendulang cerita sedih. Pasalnya, hanya 1 bulan pasca kematian Pok Alpa, Fatih sang putra pertama hasil pernikahan Empok Alpa dengan Aji Darmaji berulang tahun. Ulang tahun di tengah suasana keluarga yang masih berduka, ulang tahun Fatih pun tidak dirayakan. Seperti apa wajah Fatih ketika meski ulang tahunnya tak dirayakan, tapi justru menuai banyak hadiah. Sementara itu, usai ikut meramaikan ulang tahun Fatih, Shirley anak pertama Pok Alpa mengikuti sidang permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh Aji Darmaji untuk ketiga adiknya. Mengapa tim pengacara Aji membawa Shirley dalam sidang permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan Aji? Mengapa pula Empok Banong kakak Empok Alpa ke makam dan menangis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan September ini menjadi September sendu bagi anak-anak almarhumah Pok Alpa. Bagaimana tidak? Baru 1 bulan berjalan pasca kepergian Pok Alpa, Fatih sang putra pertama hasil pernikahan Pok Alpa dengan Aji Darmaji berulang tahun. Uniknya Alih mendapatkan pesta ulang tahun, Fatih yang masih dalam masa berkabung bersama keluarga terlihat paham jika ulang tahunnya tak dirayakan dengan meriah. Bahkan ketika ulang tahunnya dirayakan oleh jajaran teman lama Empok Alpa seperti Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim di sebuah program stasiun televisi, Fatih masih menunjukkan wajah dan sikap berduka. Wajah Fatih tak bergeming sendu tanpa senyum, meski mendapatkan banyak hadiah dari teman ibunya. Di kejauhan, Shirley sang kakak bersama si kembar Raffi dan Rafa yang masih lesu, mereka mengawal Fatih dengan wajah yang tak kalah sendu masih berduka, tapi tetap berusaha ikut berbahagia demi ulang tahun Fatih. Kumpul semua kan? Tuh, kumpul semua tuh. Tuh, kumpul semua tuh. Tuh, kumpul semua. Dewi, ayo numpang pansos Dewi. Keluarin itu. Tuh, ada. Coba sepil apa aja bang katanya. Madupin sini. Apa aja bang? Itu apa bang? Oh, itu mainan. Sepil aja dulu apa aja tuh. Taruh di situ yang udah disepil. Itu yang sama Ara tuh apaan tuh yang sama Ara? Puzzle. Terus apa lagi bang? Tuh. Pelan-pelan bang, kasih lihat sini bang. Pada mau lihat bang. Lihat dulu sini bang, alat tulis tuh. Terus apa lagi bun? Apa tuh? Tuh apa itu bang? Kapal. Sendal. Sendal zaman kecil. Yang nanya selain tentang Fatih saya kagak bakal jawab ya. Mau nanya siapa juga. Amin, makasih doanya. Ini warna kamu semua lagi bang. Tuh banyak tuh kaos ya. Amin, makasih doanya ya. Tuh. Tuh. Pensil, plus pulpen. Tuh. Mana? Itu di dalam. Coba buka bang. Keluarga belum tahu ya, belum diomongin juga. Mungkin nanti ada, mungkin. Saya sendiri udah nyiapin kado belum nih buat adiknya nih? Ya, ada kado nggak Pak? Kemarin mau beli tapi kelupaan. Iya. Karena buru-buru. Ada request tapi nggak dari adik? Fatih mintanya layangan. Simpel nih layangan. Pasti dia ngerasa sedih ya karena nggak ada mama. Kakak juga sendiri ngerasa ada yang kurang ya kak? Iya. Mungkin kak Ya semangat ya, saling nguatin. Ya, tak ada anak yang tak kehilangan dan bersedih
ketika ibu mereka telah pergi. Termasuk pula Fatih yang harus merayakan ulang tahunnya hanya berjarak 1 bulan pasca kematian Pok Alpa. Apalagi belum genap 40 hari kematian Pok Alpa. Kepergian artis bernama asli Nina Carolina itu diwarnai gonjang-ganjing karena Aji Darmaji mengajukan permohonan penetapan perwalian anak untuk ketiga anaknya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga sempat dipertanyakan oleh Empok Banong, kakak kandung Empok Alpa. Dan ketika sidang digelar, sebuah pemandangan mengejutkan pun pecah karena tim kuasa hukum Aji terlihat membawa seorang ustadz untuk dijadikan saksi di pengadilan. Ada apa gerangan? Jadi Ustadz Roni ini kita hadirkan juga sebagai saksi karena kan dia kenal dekat dengan keluarga ini sudah lama ya, ada puluhan tahun. Jadi tadi sedikit banyak juga ditanya mengenai kenal nggak sama almarhum dan pemohon Bang Haji, terus juga anak-anaknya dari pemohon sama Bang Haji ini siapa aja begitu. Tuh. Terus sekarang yang merawat, intinya sekarang yang merawat ini siapa begitu kan? Karena almarhum nggak ada, sekarang yang merawat ya bapaknya Bang Haji begitu. Jadi ini juga menepis isu-isu yang liar kemarin kalau permohonan Bang Haji selaku pemohon memohon untuk melakukan perwalian ada isu-isu negatif mengenai harta dan lain-lain. Ini nggak ada ya, ini murni perwalian untuk mengurus-ngurus dokumen karena ke depan pasti jangan sampai ada kendala. Terus juga ada isu-isu kan belum 40 hari. Nah ini nggak ada nih, nggak ada ketentuan 40 hari, mau 7 hari, mau 14 hari, mau 40 hari, itu hanya budaya. Jadi tidak ada. Bukan tanpa alasan, kakak kandung Empok Alpa mempertanyakan langkah Aji Darmaji mengajukan permohonan penetapan perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya dari 4 anak Empok Alpa, Aji hanya mengajukan 3 anaknya saja. Sedangkan Shirley sang anak sambung tak ikut dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh Aji. Namun ketika ditemui oleh tim intens secara langsung usai sidang, tim kuasa hukum Aji pun membeberkan alasan mengapa perwalian Shirley tak ikut diajukan ke pengadilan. Anak yang 3 itu aja karena masih di bawah umur. Kalau Shirley ini kan sudah dikatakan dewasa karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak yang masih kandungan, definisi anak itu adalah yang masih di bawah kandungan, di dalam kandungan dan sampai belum berusia 18 tahun. Kalau kakak Shirley ini kan sekitar 20 tahun umurnya. Jadi sudah cakap hukum dan tidak dikatakan kategori sebagai anak atau anak di bawah umur lah. Dan seolah mematahkan tudingan bahwa Aji hanya berat sebelah dengan mengajukan perwalian untuk ketiga anak kandungnya saja, Shirley sang putri sambung bahkan terlihat hadir pada sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Shirley bahkan terlihat ikut masuk ke dalam ruang sidang untuk menjadi saksi. Dan ketika keluar dari ruang sidang, Shirley pun mematahkan rumor bahwa usaha Aji, sang ayah, sambung mengajukan permohonan penetapan perwalian anak hanya untuk ketiga anak kandungnya saja. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah harta gono gini. Semoga lega, terus urusannya juga cepat selesai. Udah, itu aja. Pokoknya pengennya semuanya baik-baik aja, udah. Berarti nggak ada isu harta gono gini gitu? Enggak, ada ya? enggak. Memang Abi juga orang baik, komunikasi Iya. terus ya. Kan tuh kan ada kabar bahwa komunikasinya renggang, itu bener nggak sih? Baik-baik aja pokoknya komunikasinya. Sementara itu, Empok Banong yang sempat mempertanyakan usaha Aji Darmaji mengajukan permohonan penetapan perwalian anak hanya untuk ketiga anak kandungnya saja, justru terlihat berziarah ke makam Empok Alpa. Ada alasan apa di balik tangis Empok Banong berziarah ke makam setelah mengaku bermimpi Empok Alpa? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Jelang 40 hari, peringatan kematian Empok Alpa. Mendung duka di keluarga Empok Alpa seolah mengandung formalin. Awet dan tak pernah berhenti mengulik tangis duka. Selain keempat anak Empok Alpa yang terlihat masih sendu dan berduka di tengah suasana ulang tahun, Empok Banong kakak kandung, Empok Alpa pun tak kalah menunjukkan aura berduka yang mendalam. Tapi mengejutkan. Tanpa banyak publikasi, diam. Rupanya Aji Darmaji dan tim kuasa hukumnya telah menemui Empok Banong untuk menjelaskan semuanya. Tak heran, ketika ditemui oleh tim Intens, Empok Banong memperlihatkan wajah tenang, meski masih di bawah bayang wajah berduka. Udah lega, alhamdulillah. Apa yang diklarifikasi dari Bang Ibung nih, Pak? Cuma kemarin udah dijelasin seperti itu yang penjelasannya kuasa hukumnya. Udah nggak ada ketakutan karena Empok udah dijelasin seperti itu kayak kemarin sama kuasa hukumnya. Itu si kembar Bang Patih. Sally udah diajuin. Cuma kan Kak Sally kan umurnya udah 20 tahun, jadi udah dewasa, jadi udah bisa tanda tangan. Kalau kekhawatiran sih ada, cuma kalau kita mah kasih ke bapaknya aja, maksudnya kayak gitu. Kalau Empok kan cuma nasihatin aja udah. Uniknya, tak banyak yang tahu jika jelang peringatan 40 hari kematian Empok Alpa, Empok Banong justru bermimpi tentang Empok Alpa. Tak heran, usai sesi wawancara dengan tim Intens, Empok Banong langsung bergegas berziarah ke makam Empok Alpa. Setibanya di makam, Empok Banong mengelus nisan makam Empok Alpa sambil menangis, mengucap doa dan pesan yang mengulik batin untuk menangis. Karena Empok Banong berdoa meminta kesehatan agar bisa menjaga keempat anak Empok Alpa. Mau nyekar nih, Pok? Kita menyekar. Bawa apa aja tuh, Pok? Biasa bawa kembang apa namanya ini ya? Bunga apa? Sedap malam sama ini nih, bunga taburnya. Ini. Kalau kita nyekar kan, kalau setahun sekali tuh lebaran pakai ini, disuruh beli ini sama almarhum. Pak. Kan? Batu nisannya baru nih, Pok. Iya, ini batu nisan baru yang kemarin bikin sama Bang Mosek, abangnya apa-apa. Mungkin tadi dimimpiin kangen juga kali ini Pok Alpa mampu ya? Iya, niatnya Empok mau kemari kalau habis diimpiin, niatnya, tapi besok masuk gitu. Sebenarnya Empok nggak boleh nangis, Empok Dina. Tapi tetap Empok, namanya air mata Empok nggak bisa. Biar Empok sehat, biar bisa jagain anaknya Non. Makasih udah hadir di mimpi Empok. Semoga Non di sana dapat yang terindah.
dirindukan apa sih nih, Pok? Mpok rindunya kalau dia manggil Mpok tuh Banong. Kalau pulang kerja, Nong lu masak apa? Gitu. Belum genap 40 hari pasca kepergian Empok Alpa, Aji Darmaji dikabarkan berusaha menjual aset rumah mewah mereka di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Jelang peringatan 40 hari kematian Empok Alpa, ada saja ujian berat yang mengguncang keluarga, terutama Aji Darmaji, sang suami. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, seolah tak cukup menghadapi gonjang-ganjing akibat mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di pengadilan, Aji pun kembali menuai hujatan netizen. Karena dikabarkan menjual aset rumah mewah Empok Alpa di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah karena biaya pengobatan kanker Empok Alpa yang dikenal fantastis, ekonomi Aji Darmaji pun jadi drop sehingga harus melego rumah yang konon bernilai lebih dari 3 miliar rupiah itu? Jawaban Aji Darmaji justru mengejutkan. Aji justru mengaku bakal mempertahankan rumah mewah tersebut karena merupakan rumah impian Empok Alpa. Kalau rumah tetap kita bertahan karena kan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Soalnya kita ini berjuang bener-bener tuh pengen gitu, kepengen banget punya rumah ini, Pak. Beli rumah apa yang kagak dengkul nggak mentok, beri bahasakan kayak gitu biar bisa nanam cabai kayak apa kayak gitu, cari-cari kayak gitu ya. Kita berjuang ini tetap kita pertahanin karena rumah idaman almarhumah juga kayak gitu. Kita tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi, insya Allah kita nggak kemana-mana gitu. Karena rumah berjuang, ini rumah perjuangan kita kayak gitu. Insya Allah enggak, ya insya Allah kalau rezeki Allah masih kasih, itu rezeki masih Allah kasih. Saya nggak pernah takut sama masalah rezeki karena udah dicatat sama Allah Taala, rezeki kita cuma sampai segitu, umur kita cuma sampai segitu, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Kayak gitu, bisa pun mungkin isi istirahat ya kayak gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah takut tentang kehidupan kayak gitu. Toh kita juga bakalan nggak ada, Allah bakalan panggil kayak gitu, kenapa harus takut? Oh biarin aja namanya netizen ya. Yang penting hanya Allah yang tahu kayak gitu ya kan. Toh kita kan yang berumah tangga, kita yang ngalamin, kita yang jalanin kayak gitu. Toh rumah tangga saya baik-baik saja kok waktu almarhum masih hidup kayak gitu kan. Kita kan sama-sama satu atap, kita hidup dari nol. Kita berumah tangga itu dari nol kayak gitu. Jadi dari belum punya apa-apa sampai ada lah sedikit rezeki, dari belum jadi siapa-siapa sampai almarhum juga dikenal banyak orang kayak gitu kan. Toh yang jalanin kita, biarkan saja netizen berkata terserah kayak gitu kan. Yang penting hanya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.